Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, shalom sekali lagi. Shalom. Saudara, drama tadi mengingatkan kita tentang kisah keluarga yang sangat sederhana. Ruth hanyalah janda muda dari Moab, bangsa yang bahkan dianggap musuh Israel. Tetapi justru dari Ruth yang adalah orang Moab, kita tadi melihat ada kejutan ilahi. Lahirlah seorang bayi yang bernama Obed. Obed yang kemudian menjadi ayah Isai. Dan Isai menjadi ayah Daud, raja yang dipilih oleh Tuhan. Drama tadi mengingatkan kita kepada kasih pemeliharaan Allah melalui hal-hal yang benar-benar tidak terduga bagi umat Tuhan. Saudara, ketika kita menengok kisah ini, sebenarnya kita sedang bercermin pada hidup kita sendiri. Kita pun hidup dalam masa penantian seperti keluarga Naomi. Masa yang tidak selalu indah. Ada hari-hari ketika kekhawatiran itu datang. Ada hari-hari ketika kita merasa sendiri, dijauhi teman, bahkan mungkin saudara seiman. Bahkan ada hari-hari ketika kita mulai bertanya seperti Naomi, apakah Tuhan sedang memberi aku mara, kepahitan? Mengapa jalan hidupku terasa pahit? Seringkali kepahitan itu muncul ketika kita lupa siapa yang sebenarnya kita nantikan. Fokus hidup kita salah arah. Kita lupa kepada siapa harapan kita itu kita tujukan. Namun saudara-saudara, di masa yang sulit seperti ini, kita diingatkan bahwa Tuhan sering bekerja dengan cara yang tidak terduga, bahkan mengejutkan seperti keluarga Naomi tadi. Ada kejutan ilahi yang tidak kita duga, tetapi ketika tiba, hati yang pahit tadi bisa dipulihkan, hidup yang terasa gersang kembali berbunga-bunga, dan kita menerima sukacita. Pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengakhiri semester ini dengan membuka hati kita untuk melihat kejutan-kejutan ilahi di masa Advent, masa penantian. Karena itu mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Yesaya pasal 11 ayat 1 hingga 10, demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan bersama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi dengan pengenalan akan Tuhan. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dari pembacaan Yesaya tadi kita mendapatkan 3 kejutan Advent. Kejutan yang sesungguhnya kita nanti-nantikan, yang akan membuat kita
mendapatkan sukacita, menerima sukacita selama kita menanti kedatangan Tuhan. Kejutan yang pertama dinyatakan dengan ungkapan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tunggul dalam bahasa Jawanya itu tunggak, saudara. Artinya sisa batang pohon yang sudah ditebang dan biasanya itu mati. Ini menggambarkan keadaan umat Tuhan kala itu yang sesungguhnya tidak pengharapan. Mengapa? Karena Yesaya kala itu berbicara pada masa ketika umat Allah sedang ada di bawah ancaman perang dan tekanan dari bangsa Asyur yang semakin kuat. Sedangkan Yehuda dan Samaria itu hampir runtuh. Mereka ketakutan, mereka tidak ada pengharapan. Mereka tidak tahu lagi mau bagaimana. Parahnya lagi, saudara-saudara, di tengah kondisi yang seperti itu, umat Tuhan juga kacau balau. Mereka hidup dengan mengejar keselamatan, dengan mencari pembelaan, kenyamanan dari kolega-kolega, dari bangsa-bangsa lain. Ya, mungkin dimatikan saja ya. Itu terjebak ke dalam zona yang nyaman, belalang ya. Oke, kembali. Jadi umat Tuhan mereka secara politik maupun secara rohani mereka sudah seperti tunggul. Sudah seperti yang tidak berpengharapan, mati. Tetapi di tengah kekacauan dan kegagalan itu Yesaya berseru, dari tunggul Isai akan muncul tunas kecil yang hidup, bahkan menghasilkan buah. Inilah janji tentang Mesias, Yesus Kristus, Tuhan kita yang kita nantikan. Apa kejutannya? Kalau kita berbicara tunas Isai datang, akan muncul. Kapan munculnya? Kejutannya adalah tunas Isai datang ketika umatnya tidak layak. Ia datang ketika keadaannya buruk, gawat, darurat. Bayangkan seperti seorang yang masuk ke IGD, gawat, darurat. Apa yang dinantikan orang yang masuk ke IGD? Apakah yang dinantikan itu amplop? Tidak. Yang dinantikan orang yang sekarat di IGD adalah datangnya seorang dokter. Tunas Isai datang bukan karena kita sedang baik, sedang rohaninya tinggi-tinggi, sedang kuat, tetapi karena kasihnya yang tak terbatas. Ia datang untuk memulihkan kita yang mati secara rohani, membawa hidup dari kematian rohani. Bukankah itu yang seharusnya membuat kita hidup berbeda dari orang lain? Karena yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti bukan orang sembarangan, saudara. Bukan sekedar berkat-berkat jasmani, tetapi tunas Isai yang memulihkan kita dari kematian. Kalau ingin kita hidup terus menanti kejutan-kejutan ilahi, kejutan itu sudah hadir ke dunia, sudah lahir dan akan datang kembali. Dialah Yesus, tunas Isai yang datang memulihkan umatnya dari kematian kepada hidup. Enggak ada pribadi di dunia ini yang mampu melakukan tugas itu, yang mampu menghidupkan kita dari kematian. Kita boleh jalin hubungan relasi dengan banyak orang, dengan orang hebat, orang kaya, orang pintar. Mereka bisa membantu kita dalam hal-hal tertentu, tapi tidak bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Mereka bukanlah sumber pengharapan. Oleh karena itu, saudara, jangan terlalu menaruh harap kepada orang-orang itu. Nanti kita kecewa. Ada banyak
tokoh-tokoh politik, selebriti yang dulu dipuja-puja karena luar biasa cara kerjanya, luar biasa cara memimpinnya, tetapi pada akhirnya mengecewakan, saudara. Tetapi Allah terbukti sudah memulihkan umatnya dengan cara yang tidak terduga. Yang kedua, apa yang kita nantikan? Yang kita nantikan adalah datangnya penguasa yang bijaksana. Di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, kalau kita perhatikan di sana, Yesaya menjelaskan bahwa sesungguhnya kita menanti-nantikan datangnya penguasa yang akan memerintah dengan bijaksana. Ini berbeda dari penguasa-penguasa yang ada di dunia saat ini. Apa bedanya? Kalau saudara perhatikan di ayat yang 2 sampai 5, Yesaya menggambarkan bahwa penguasa itu akan dipenuhi dengan roh Tuhan. Bahkan disebut di sana, ia dipenuhi roh hikmat dan pengertian. Apa maksudnya? Ini menandakan bahwa raja itu dipenuhi dengan kemampuan membaca situasi, mengetahui apa yang benar dalam setiap keadaan. Kalau kita berbicara roh hikmat itu menunjukkan bahwa keputusannya itu tidak gegabah, penuh hikmat, tidak ngawur, bukan asal semua orang senang maka diambil keputusan. Bandingkan kalau kita bandingkan dengan penguasa-penguasa di dunia masa kini yang kadang mengambil keputusan karena didesak oleh tuntutan masyarakat, karena tuntutan netizen, atau karena untuk mempertahankan reputasi. Tetapi raja kita, penguasa yang kita nanti-nantikan tidaklah demikian. Ia tidak pernah tertipu dengan penampilan luar. Jadi raja kita mampu melihat hati kita, sekalipun kita terlihat baik di luar, ia tahu apa yang di dalam. Ia tahu iman kita. Dikatakan Yesaya, penguasa itu juga punya roh nasihat dan keperkasaan. Apa maksudnya? Ini berbicara mengenai kemampuan merencanakan dan bertindak dengan kekuasaan yang ia miliki. Ia tahu, ia mampu melakukan sesuatu untuk memelihara yang namanya damai. Kalau kita bandingkan dengan penguasa-penguasa masa kini, nggak ada yang seperti itu. Penguasa masa kini seringkali bertindak kalau ada kepentingan yang menguntungkan mereka, atau kalau sudah diviralkan itu baru bertindak ya. Kalau kita melihat baru-baru ini ada banyak rakyat yang tertimpa bencana karena musibah banjir. Banyak yang berhari-hari menunggu pertolongan. Sayangnya kalau belum viral itu belum ada tindakan. Kalau sudah viral baru ada tindakan. Itulah penguasa-penguasa yang ada di dunia. Berbeda dengan penguasa yang kita nanti-nantikan. Tetapi yang menarik, penguasa yang kita nantikan, dia dipenuhi dengan roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Dia tunduk akan kehendak Allah. Dia bijaksana karena dipenuhi hati yang tunduk dan hormat kepada Allah. Nah, kalau kita sudah mengerti siapa yang kita nantikan, penguasa atau raja yang memerintah kita dengan bijaksana, apa kehendak Tuhan? Tentu Tuhan menghendaki kita untuk hidup di bawah pemerintahannya secara penuh. Allah menghendaki agar kita tidak dikuasai, tidak diperintah oleh daging kita, nafsu kita, kebiasaan kita sendiri, keinginan kita. Tetapi yang menjadi raja di dalam hati kita adalah Tuhan sendiri. Sayangnya kita seringkali gagal. Kita gagal tunduk di bawah pemerintahannya. Kita menjalani hidup seolah-olah kitalah yang menjadi raja atas diri kita. Kita bahkan berusaha membodohi raja yang penuh roh hikmat tadi. Seolah-olah Tuhan kita bisa ditepu-tepu. Kita bertindak seakan Tuhan tidak tahu apa yang sedang kita pikirkan. Kita gagal. Tapi kita bersyukur, saudara. Raja yang datang, ia berkata, kalau kita gagal, itu urusanku.
Kalau kita gagal itu urusanku. Apa maksudnya? Bukan kalau kamu gagal itu urusanmu, bukan. Tetapi raja kita datang. Ia tahu, ia merasakan pergumulan kita. Ia datang justru untuk mengatasi kegagalan saya dan saudara. Ia menanggung ketidaktaatan kita di atas kayu salib. Ketika kita tidak tunduk, ia tunduk sepenuhnya kepada Bapa. Ketika kita tidak taat, ia menggantikan kita taat secara sempurna kepada Allah Bapa. Yang ketiga, kejutan yang ketiga, ada pendamaian sejati. Damai yang sejati, itulah yang sedang kita tunggu-tunggu. Damai yang sejati seperti apa? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 yang sampai ayat yang 10, gambaran yang ditulis oleh Yesaya bahwa damai yang sejati yang dibawa oleh tunas Isai, oleh Mesias tadi, bukan sekedar ketenangan batin, tetapi perubahan yang total atas dunia ini. Bahkan kalau kita perhatikan, Yesaya tadi menggambarkan damai yang benar-benar sulit dipahami dengan akal kita. Bagaimana serigala tinggal bersama anak domba, macan tutul berbaring di samping anak kambing. Itu korban itu. Inilah damai yang digambarkan oleh Yesaya. Itu bukan gambaran metaforis. Metaforis itu apa ya? Kiasan saja. Tetapi itu sebenarnya lukisan salom, lukisan damai yang Allah ciptakan seperti Taman Eden yang hilang. Itu yang kita nantikan, saudara, di masa penantian itu. Bahkan Yesaya menambahkan keadaan damai dengan istilah bangsa-bangsa akan mencari Dia. Artinya damai yang dimaksud di sini bukan hanya merukunkan manusia dengan Allah, tetapi juga menyatukan manusia dengan yang lainnya. Itulah damai yang sejati yang kita tunggu-tunggu selama masa Advent itu, yang sedang kita nanti-nantikan selama hidup ini. Sayangnya saudara-saudara, banyak orang yang mengira bahwa damai yang ada itu mungkin hanya sebatas ketika kita itu terpenuhi segala yang kita mau. Ya kan? Bahkan segelas kopi dan singkong bakar pun kalau dimakan di tengah-tengah hujan itu kadang-kadang membuat kita merasa damai. Tapi shalom yang di sini, saudara, itu adalah damai yang tidak bergantung pada keadaan. Damai yang tidak bergantung pada hukum alam. Ya, keadaan dunia dan hukum alam. Damai yang tidak didasarkan pada hubungan yang saling menguntungkan. Yang saling menguntungkan itu seperti kalau kita itu kena tilang di jalan, lalu kemudian sama Pak polisinya kita bilang, "Pak, damai ya, Pak." Nah, sebenarnya itu bukan damai, saudara, karena kalau sudah damai, saudara pergi dari situ pasti saudara misuh-misuh ya. Wah, banyak orang yang mengira damai itu tidak ada konflik, tapi damai yang sejati adalah pembaruan total. Damai yang sejati adalah damai yang hanya ada ketika Raja memerintah kita secara penuh. Saudara, damai itu sudah datang, meskipun belum terlihat sepenuhnya. Kedatangannya yang pertama telah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ini sebuah rekonsiliasi yang besar. Tetapi nanti kedatangan yang kedua, yang kita nanti-nantikan, akan menyempurnakan seluruh ciptaan. Dan kita akan tinggal di masa yang penuh damai yang Yesaya lihat. Damai yang kita nanti-nantikan. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita terus hidup di bawah kejutan-kejutan ilahi selama penantian-penantian Kristus. Mungkin kita merasa lemah, kita merasa khawatir, kita merasa sendiri, tetapi ingatlah yang kita tunggu-tunggu bukan sembarangan.
Yang kita tunggu-tunggu adalah Dia yang membawa hidup dari kematian, penguasa yang bijaksana, dan pembawa damai sejati. Amin.